Pemirsa, kuasa hukum Polri menyatakan apa yang disampaikan oleh pihak Rizik Syihab mengada-ngada. Dalam penetapan status tersangka, penyidik telah melakukan gelar perkara dengan mendatangkan ahli. Sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan dilanjutkan hari ini. Agenda persidangan mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian. Dalam jawabannya, kuasa hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa permohonan pihak pemohon mengada-ngada. Pihak Polda Metro Jaya pun menyatakan telah melakukan gelar perkara sebelum menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Termohon 1 melaksanakan gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian termohon 1 membuat laporan polisi model A nomor .2 LP garing 1304 garing 11 Romawi garing yang .2.5 garing 2020 garing SPKT PMJ tanggal 25 November 2020 dengan terlapor saudara Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Bahwa dengan demikian hal ini bukanlah inkonsistensi yang terjadi sebagaimana dalil pemohon, melainkan suatu rangkaian ketentuan kesatuan proses antara penyelidikan dan penyidikan yang menunjuk pada suatu kondisi terdapatnya hubungan antara keduanya, karena dapat diyakini berdasarkan fakta hukum telah terjadi peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya, yakni penyidikan. Kasus ini berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Dalam kasus kerumunan ini sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui jalannya sidang pra-peradilan Rizik Syihab, sudah rekan kami Ayu Jelita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayu, bagaimana jalannya sidang? Ya, baik, terima kasih Abraham dan juga Stefani. Hingga sore hari ini, sidang pra-peradilan dengan termohon Rizik Syihab masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya sidang ini digelar pada pukul 1 siang hingga saat ini dengan agenda mendengar jawaban dari pihak termohon, yaitu pihak penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam sidang kali ini, dari pihak penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sidang sebelumnya, yaitu diantaranya terkait dari penetapan tersangka yang dijatuhkan kepada Rizik Syihab yang sebelumnya dinilai dilakukan secara prematur atau tidak memenuhi SOP dari penyidikan. Pihak penyidik Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur karena sebelumnya pihak penyidik Polda Metro Jaya juga sudah melayangkan surat pemanggilan 3 hari sebelum dilakukannya penyidikan dan surat tersebut juga sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Sementara itu untuk pihak penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya sendiri juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka kepada Rizik Syihab ini dapat dilakukan karena pihak penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah menilai memiliki bukti-bukti yang kuat dengan agenda memeriksa saksi dan juga saksi-saksi ahli. Sementara itu dari segi keamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga terpantau aman. Dan juga sementara itu untuk petugas keamanan dari TNI Polri sendiri disiagakan sebanyak 1.014 personil gabungan untuk mengamankan jalannya sidang yang berlangsung dari pukul 1 hingga saat ini. Abraham. Baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab berawal dari penjemputan dirinya di Bandara Soekarno-Hatta pada November 2020. Polisi kemudian menetapkan pimpinan Front Pembela Islam itu sebagai tersangka.
Berawal dari kedatangan Rizik Syihab ke tanah air yang disambut ribuan pendukung di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu, digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Dalam kasus kerumunan ini, sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dalam kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menahan Rizik Syihab. Alasan penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Syihab dijerat pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Dusun Teluk Ranggau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menemukan bangkai pesawat AirAsia. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, polisi, dan Basarnas diturunkan untuk menyelidiki bangkai pesawat tersebut. Video amatir berdurasi 42 detik ini direkam oleh warga Dusun Teluk Ranggau. Penemuan bangkai yang menyerupai lambung pesawat ini sudah dilaporkan ke polisi dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Senin malam, tim gabungan yang terdiri dari TNI, polisi, dan Basarnas serta petugas KSOP Kumai menuju lokasi penemuan. Rencananya pada hari Rabu 6 Januari, tim KNKT akan mengecek langsung bangkai yang diduga pesawat tersebut. Sesuai laporan di Teluk Ranggau. Sanggau ya. Ranggau. Teluk Ranggau ya. Nanti kurang lebih 1 jam lah dari dusun, dari desa yang terdekat di sana. Selengkapnya terkait penemuan yang diduga bangkai pesawat, sudah bergabung bersama kami Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Devi Firmansyah. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Baik Pak Kapolres, seperti apa kronologi penemuan yang diduga merupakan bangkai pesawat AirAsia ini? Jadi begini Mbak, pada awalnya kemarin itu sempat beredar video viral di mana ada masyarakat yang berfoto di sebuah puing yang diduga bangkai pesawat. Namun kendalanya karena di desa tersebut itu tidak ada sinyal, sehingga mungkin agak sedikit terlambat. Tepatnya di pesisir desa Teluk Ranggau, desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sehingga mungkin pada saat kembali ke desa, kemudian mereka menyalakan genset, barulah video tersebut beredar. Nah, setelah video tersebut beredar, kami berkomunikasi dengan pihak Lanal, kemudian pihak Lanut, pihak Kodim dengan Basarnas dan KSOP. Berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca sangat tidak bersahabat. Artinya gelombang masih dalam kondisi yang cukup tinggi, sehingga akhirnya kami urungkan keberangkatan itu. Sekitar tadi pagi, kami mengirimkan 14 personil. 14 personil itu terdiri dari Polres 3 personil, bergabung dengan KSOP, Koramil, kemudian dari Pol Air Polda dengan Pol Air Polres, kemudian dengan Basarnas, dan dari Lanut. Jadi tim saat ini sedang berada di TKP. Jarak perjalanan itu kurang lebih sekitar 3 jam 45 menit. Nah, sampai dengan saat ini kami masih belum bisa mendapatkan update situasi seperti apa dan bagaimana, karena memang sama sekali tidak ada sinyal. Untuk masalah bangkai tersebut, bangkai apa, kami belum bisa mengatakan, karena mengingat video yang dikirimkan masyarakat itu video hanya dari tampak dalam saja. Jadi kami belum bisa menyimpulkan itu bangkai pesawat atau apa, sambil menunggu tim dari KNKT. Besok rencananya tim dari KNKT akan datang kemari sebanyak 2 personil. Kemudian nanti rencananya mereka akan mengambil serpihan dari bangkai tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dengan dilanjutkan dengan pemeriksaan di laboratorium. Kemudian tadi pagi, Bapak Kapolda juga sudah mengirimkan kami helikopter bersama dengan Dandim, dengan Danlanut. Kami sudah sempat melakukan patroli udara. Namun karena memang sinyal ini sangat susah, sehingga kami belum bisa mendapatkan koordinat yang pasti.
Sehingga tadi pagi kami belum bisa menemukan untuk lokasi puing tersebut di mana. Nah, kemudian untuk situasi yang lain, untuk puing tersebut itu berada di daerah lumpur kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi tim kami sekarang di sana sedang berusaha melakukan pengikatan supaya puing ini tidak semakin kemana-mana lagi untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya. Dan besok pagi rencananya kami akan melaksanakan patroli udara kembali dengan helikopter, mungkin nanti bersama dengan Bapak Direktur Polairut Polda Kalimantan Tengah. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Pak Kapolres, apakah dari temuan tim Anda di lapangan paling tidak ada dugaan awal atau bukti-bukti ini merupakan bangkai pesawat AirAsia yang 6 tahun lalu sempat karam di sana? Untuk sementara ini kami belum bisa menyimpulkan itu bangkai apa, karena memang video itu baru dari dalam saja, Mas. Jadi kami juga belum bisa memastikan ini apakah bangkai pesawat ataukah bangkai yang lain. Jadi kami tidak berani berspekulasi. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, sambil kita menunggu hasil investigasi dari KNKT, nanti mereka akan membawa lab ke Jakarta untuk memastikan kandungan materialnya itu kandungan apa. Demikian. Pak Devi, tadi Anda menyebutkan perjalanan menuju ke TKP ini sekitar 4 jam ini melalui jalur darat ya Pak ya? Jalur air Mbak, 3 jam 45 menit. 3 jam 45 menit. Nantinya untuk mengangkut kemudian bangkai pesawat ini akan menggunakan jalur apa dan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Jakarta? Jadi kalau untuk mengangkut secara utuh tidak mungkin. Jadi tadi berdasarkan hasil koordinasi itu hanya dipotong beberapa bagian untuk selanjutnya nanti kita serahkan kepada tim KNKT untuk dilakukan uji lab di Jakarta nantinya sebagai sampel. Demikian. Transportasi yang digunakan untuk mengangkut ke Jakarta nantinya seperti apa, Pak Devi? Kalau untuk penarikan bangkai tersebut tidak ada alternatif lain selain jalur air, Mbak. Tapi kalau untuk sampel saja kan kecil saja. Jadi mungkin nanti ya pasti dibawa lewat pesawat udara oleh tim KNKT. Baik, terima kasih AKBP Devi Firmansyah, Kapolres Kota Waringin Barat sudah berbincang bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, 6 tahun lalu, tepatnya 28 Desember 2014, pesawat AirAsia KZ8501 rute Surabaya menuju Singapura mengalami kecelakaan. Di awal hilang kontak, nasib naas pesawat tersebut baru diketahui 2 hari kemudian setelah Basarnas temukan serpihan 1 jenazah penumpang. Pesawat AirAsia A320 dengan nomor penerbangan KZ8501 rute Surabaya menuju Singapura hilang kontak setelah sekitar 50 menit lepas landas dari Bandar Udara Juanda, Surabaya 28 Desember 2014 lalu. Berdasarkan penyelidikan yang diungkap KNKT menyebut pesawat jatuh sambil berputar dari ketinggian 38.000 kaki yang berada di tenggara Pulau Belitung di Selat Karimata. Pencarian pun dilakukan dengan tim gabungan. Di Laut Jawa dekat dengan Selat Karimata, salah satu jenazah ditemukan. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan jenazah lainnya dan sejumlah serpihan pesawat. Sementara itu di dalam pesawat terdapat 162 orang, terdiri dari 2 orang pilot, 4 awak kabin, 1 engineer, dan 156 penumpang. Seluruh penumpang tewas dalam tragedi memilukan ini. Sedangkan penyebab utama jatuhnya pesawat nahas ini karena gangguan dalam sistem pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan.